Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Ayu Kartini R dengan NIM 80201900 kelas 03 PT3 Prodi Teknik Informatika dengan dosen pengampu Pak Robi Setiawan Skom MSI dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dari istilah instansiasi dalam PBB. Instansiasi adalah sebuah istilah yang mempunyai arti perwujudan. Umumnya, istilah ini digunakan untuk objek-objek yang menginisiasi dari sebuah kelas, sedangkan sebuah kelas dapat mempunyai banyak objek. Untuk dapat membuat sebuah objek, kita perlu melakukan instansiasi. Kelas bukanlah sebuah objek. Kelas digunakan untuk membangun sebuah objek dan mendefinisikan atribut dan perilaku objek yang dibuatnya. Beberapa istilah lain kelas adalah template, prototype, atau blueprint. Instansiasi berfungsi untuk mengubah kelas menjadi objek. Kelas adalah kumpulan dari objek-objek. Ciri-ciri penulisan instansiasi adalah memiliki kata new. Instansiasi membutuhkan operator new untuk mempersiapkan memori sesuai dengan isi kelas. Di sini contoh dari codingannya. Berbeda dengan variabel primitif yang menyimpan pada variabelnya, menyimpan data pada variabelnya, variabel objek menunjukkan alamat objek baru yang dibuat membutuhkan konstruktor untuk membantu membentuk atau menginisialisasi objek yang bersangkutan. Apa ciri-ciri dari kelas yang bersifat abstrak? Abstrak kelas memiliki beberapa ciri, yaitu 1. Abstrak kelas tidak bisa diinstansiasi. Abstrak kelas digunakan hanya sebagai blueprint untuk kelas-kelas lain, bukan untuk digunakan langsung. Sini ada lihat contohnya. Abstrak kelas yang berwarna biru. Mengapa codingan di atas error? Itu terjadi karena kita mencoba membuat objek dari abstrak kelas untuk menggunakan kelas komputer. Kita harus menurunkannya kepada kelas lain. 2. Abstrak kelas bisa memiliki properti dan metode biasa. Jika sebuah kelas dinyatakan sebagai abstrak kelas, kelas tersebut juga bisa memiliki properti dan metode normal. Namun, kita hanya bisa mengakses properti dan metode ini dari kelas turunan, karena abstrak kelas tidak bisa diinstansiasi. Berikut contohnya. Next. 3. Abstrak class bisa memiliki static method. Salah satu fitur khusus untuk abstrak class dalam PHP adalah abstrak class bisa memiliki static method. Berikut contohnya. Next. Apa yang dimaksud dari metode yang bersifat abstrak? Metode yang bersifat abstrak adalah sebuah metode dasar yang harus diimplementasikan ulang di dalam kelas anak atau child class. Abstrak method ditulis tanpa isi dari metode, melainkan hanya signaturnya saja. Signaturnya dari sebuah metode adalah bagian metode yang terdiri dari nama metode dan parameternya jika ada. Jika sebuah metode dinyatakan sebagai abstrak method, maka kita tidak perlu membuat isi metodenya, tetapi hanya signaturnya dari metode tersebut. Signatur terdiri dari nama metode dan parameternya jika ada, seperti contoh berikut. Kenapa kita tidak perlu membuat isi dari metode? Ini karena jika sebuah metode dinyatakan sebagai abstrak method, isi dari metode tersebut akan dibuat dalam kelas turunan. Abstrak method harus berada di dalam abstrak class. Sebagai contoh, berikut adalah cara penulisan abstrak method dan spec. Perhatikan bahwa kita tidak perlu membuat isi dari abstrak method. Next, apa ciri-ciri dari kelas turunan? Kelas turunan atau inheritance adalah turunan atau pewarisan suatu kelas ke kelas baru dengan mewakili semua function yang ada di kelas utama parent class. Inheritance sering sekali digunakan di dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP. Dengan kata lain, kelas utama atau parent class dengan kelas turunannya berhubungan satu sama lain. Contoh singkatnya sebagai berikut. Ini contoh dalam bahasa C. Terakhir, apa yang dimaksud dari method override? Kelas yang diwariskan pada inheritance disebut superclass dan diwariskan adalah subclass. Jadi, ketika superclass ini memiliki metode dan kemudian metode ini dideklarasikan di subclass, maka disebut dengan method overriding. Dengan demikian, subclass tersebut akan memberikan implementasi tersendiri pada metode yang sudah disediakan oleh superclass tersebut. Dalam Java, overridden adalah metode yang terdapat di superclass, overriding adalah metode yang terdapat di subclass. Kali ini kita akan melihat mengenai metode overriding dan mengapa kita menggunakannya. Misalkan terdapat dua kelas yang terdiri dari superclass dan subclass seperti di bawah ini. Kelas kendaraan adalah superclass, public kelas kendaraan, overriding method void bergerak, sistem outprint kendaraan bergerak. Kelas mobil sebagai subclass,
public class mobil essence kendaraan, overriding method buat bergerak, sistem outprint mobil bergerak, public state point mainstream arcs membuat objek mobil, new mobil, objek mobil menggunakan metode bergerak. Seperti yang Anda lihat, kedua kelas tersebut memiliki metode bergerak. Kelas mobil memberikan implementasinya sendiri pada metode yang bergerak. Dengan kata lain, mengoverride metode bergerak dari superclass. Sampai di sini tujuan overriding ini jelas, yaitu subclass ingin mengimplementasikan atau menerapkannya sendiri. Oleh karena itu, ketika metode itu dipanggil, maka akan menampilkan mobil bergerak dan bukan menampilkan kendaraan bergerak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.